Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya adalah penginjil Eli. Saya akan membawakan hari ini renungan singkat dari kerohanian SKKK Pematang Siantar. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang saat ini kita jalani adalah hidup yang sangat terbatas, penuh dengan ketidakpastian, rapuh, dan sementara. Termasuk kita juga manusia yang menjalaninya. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ada pepatah yang mengatakan, manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menggenapinya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Bila kita katakan, hari ini atau besok aku akan melakukan ini dan itu, aku akan tinggal di sini dan di sana, dan aku akan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup kita? Firman Tuhan katakan hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap itu seperti asap, kelihatan, tetapi sebentar saja dan kemudian menghilang begitu cepatnya. Saudara-saudara, tidak terasa hidup kita yang kita jalani sudah sampai usia saat ini. Kemarin saya lihat di status Facebook, ada orang tua siswa yang share foto anak-anaknya waktu TK, SD kelas 1. Ternyata sekarang gak terasa sudah SD kelas 6. Kita yang dulu masih lajang, belum merit, sekarang sudah merit, sudah punya anak, bahkan sudah punya keriput. Dan kita yang sekarang sudah tidak seperti yang dulu, dan sebagainya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan usia manusia itu hanya mencapai 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu pun belum tentu dalam kondisi COVID-19 ini. Saudara-saudara, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita memerlukan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, dan kita perlu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Tapi jangan terbalik ya Bapak Ibu, di dalam doa kita ketika kita sudah menyampaikan apa yang kita harapkan dan inginkan, bukan Tuhan yang ikut rencana kita, bukan Tuhan yang meng-ACC apa yang kita doakan, tetapi kitalah yang harus menyelaraskan doa-doa kita, rencana kita dengan rencananya Tuhan. Kita perlu mengatakan di dalam setiap doa dan perencanaan kita, jika Tuhan menghendakinya, maka aku akan melakukan ini dan itu. Saudara, kita perlu beriman dan percaya bahwa apa yang Tuhan sudah tentukan dan izinkan bagi kita, itulah yang terbaik. Walaupun terkadang bila tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, itu akan terasa sangat tidak nyaman. Seperti kami yang sebelumnya sudah mempersiapkan acara pelepasan siswa kelas 6. Ternyata semua itu tidak bisa dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan karena situasi kondisi yang saat ini. Sampai di mana-mana dikatakan dan bahkan dinamakan setiap angkatan kelulusan tahun ini itu disebut angkatan corona. Saudara-saudara, kita harus berlapang dada, berpikir positif dan tetap bersyukur. Di balik semua ini Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mari kita mulai hari ini kita selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, kesombongan,
dengan mengandalkan kekuatan dan pemikiran sendiri. Mari kita teladani Kristus yang juga di dalam masa-masa sulitnya, ia mengatakan di dalam doanya di Taman Getsemani, "Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku." Mari kita juga terus berbuat baik, terutama di dalam kondisi saat ini. Karena setiap perbuatan baik kita, setiap perbuatan yang sangat kecil pun yang kita lakukan itu akan sangat-sangat berarti. Bapak Ibu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap perbuatan kita, dan kita pun bisa menghindari dosa. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Kiranya renungan singkat hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Pasti kita sudah mulai merasakan kejenuhan, ketidaksabaran, tetapi marilah kita tetap belajar sabar dan kuat dalam situasi kondisi seperti ini, bahwa semuanya ini pasti akan berlalu suatu saat nanti. Dan biarlah masa-masa ini dapat menolong kita untuk dapat semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, keep healthy, keep safe, and keep stay at home. Jesus bless all of us. Soli Deo Gloria.